Legenda MotoGP Valentino Rossi, bakal menyaksikan anak didiknya Francesco Bagnaia, menyegel gelar juara dunia di Grand Prix Valencia. Peko, sapaan akrab Bagnaia, berpeluang besar menjadi champion musim 2022. Salah satu anggota VR46 Rider Academy itu, unggul jauh 23 poin atas rival utamanya, Fabio Quartararo. Dengan demikian, Peko hanya butuh finish di posisi 14. Jika sukses mengklaim titel MotoGP, maka Bagnaia akan mencatatkan diri sebagai pembalap Italia pertama yang jadi juara dunia kelas Premier, sejak mentornya Rossi melakukannya pada 2009 silam. Selain itu, Bagnaia bakal menorehkan tinta dalam sejarah Ducati, yang mana pabrikan Borgo Panigale akhirnya bisa berdiri di puncak kejuaraan dunia Grand Prix, untuk pertama kalinya sejak gelar direbut Stoner, pada musim 2007. Pastinya kehadiran Rossi akan menjadi momen istimewa dalam perjalanan karir balap Bagnaia, yang merupakan salah satu anak didik dedakter dalam naungan VR46 Rider Academy. Pada 2018, Bagnaia membuat Rossi bangga akan pencapaiannya merebut titel Moto2, sekaligus mengikuti jejak kompatriot Franco Morbidelli, yang keluar sebagai juara dunia kategori intermediate musim 2017. Bagnaia membalikan ketertinggalan dari 91 poin setelah GP Jerman, menjadi keunggulan 23 poin dari Quartararo usai GP Malaysia. Hal ini berkat keberhasilan sang pembalap Ducati, yang berhasil memenangi balapan di Sepang. Pemuda berusia 25 tahun tersebut mengatakan, bahwa selepas melakukan start bagus dan kemudian naik ke urutan kedua, dia segera mencoba untuk mengelola perlombaan sebaik mungkin. Managing Director Yamaha MotoGP Lin Jarvis, mengakui dua problem utama timnya pada MotoGP 2022, yang diakini mampu diatasi tahun depan. Performa juara dunia bertahan Fabio Quartararo, terjun bebas sejak paruh kedua MotoGP 2022. Setelah GP Jerman pada pertengahan Juni lalu, sampai menjelang balapan terakhir di GP Valencia pada 6 November nanti, tim pabrikan Yamaha kalah telak dari Ducati. Dalam 9 balapan antara GP Belanda sampai GP Malaysia pada akhir pekan lalu, Ducati mampu unggul 7-0 atas pabrikan dari Iwata Jepang tersebut. Hasilnya, setelah tertinggal 91 poin usai GP Jerman, Francesco Bagnaia kini berbalik unggul 23 poin atas El Diablo menjelang lomba terakhir di sirkuit Ricardo Tormo Valencia nanti. Lin Jarvis selaku Managing Director Yamaha MotoGP, akhirnya buka suara menghadapi situasi ini. Menariknya, Jarvis melihat Yamaha masih akan menghadapi masalah yang kompleks pada awal MotoGP 2023 nanti. Pun begitu, Jarvis melihat masih banyak peluang untuk perbaikan. Dimulai dari menghilangkan sejumlah prosedur yang kurang pas, dan kesalahan-kesalahan pada musim ini. Kendati demikian, Yamaha bukan tanpa usaha untuk pengembangan aerodinamika ini. Mereka saat ini sudah melakukan rangkaian tes di terowongan angin atau biasa disebut wind tunnel, dan mengklaim sudah membuat kemajuan. Dengan basis teknologi kuat, Ducati sepertinya mulai mengikuti apa yang pernah dilakukan Honda, saat mendominasi MotoGP selama sekira 1 dekade. Kejuaraan dunia MotoGP 2022 mungkin akan menjadi salah satu yang diingat Ducati, menyusul supremasi yang ditancapkan pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Gelar konstruktor sudah direbut Ducati saat MotoGP 2022 masih menyisakan 5 balapan. Tepatnya, saat Ducati Desmosedici GP21 Geberan Enea Bastianini, memenangi Grand Prix Aragon di Spanyol pada 18 September lalu. Setelah gelar konstruktor, usai GP Malaysia pada akhir pekan lalu, skuad pabrikan Ducati Lenovo memastikan gelar di kejuaraan tim, menyusul kemenangan Francesco Bagnaia dan finish P6 Jack Miller. Pada balapan terakhir di sirkuit Ricardo Tormo, 4 hingga 6 November 2022 mendatang, Ducati berpeluang besar mengulang sukses mereka saat mencetak hat-trick gelar di MotoGP pada 2007. Francesco Bagnaia hanya butuh minimal finish posisi 14 di GP Valencia, untuk menjadi pembalap Ducati kedua yang mampu merebut gelar juara dunia MotoGP, setelah Casey Stoner pada 2007. Dominasi Ducati pada MotoGP musim 2022 sebetulnya sudah bisa ditebak, sejak mereka memutuskan menurunkan 8 Desmosedici GP, dengan komposisi 5 versi terbaru GP22 dan 3 varian tahun lalu. Dengan jauh lebih banyaknya Desmosedici GP22 yang diturunkan di MotoGP musim ini, praktis Ducati mampu mendapatkan banyak opsi setup di setiap akhir pekan. Demikian pula dengan data vital lainnya. Dengan banyaknya Desmosedici GP di MotoGP musim ini, dan kekuatan yang nyaris merata antara motor tim pabrikan dengan satelit, tidak heran jika Ducati begitu dominan dari 19 balapan MotoGP yang sudah digelar musim ini.
Dominasi Ducati yang luar biasa itulah yang membuat Bagnaia mampu membalikkan keadaan, dari tertinggal 91 poin menjadi unggul hingga 23 poin hanya dalam 9 balapan.